Safari Indonesia Group tengah menjadi perbincangan hangat usai sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI menceritakan kisah pilu yang dialami selama puluhan tahun. Ia diketahui cerita tersebut terungkap oleh mantan pemain sirkus OCI saat beraudiensi dengan Kementerian HAM yang dihadiri oleh Wakil Menteri HAM Mugianto, Selasa 15 April 2025. Ia berdasarkan pengakuan sejumlah mantan pemain sirkus OCI, yakni Vivi dan Butet. Selama berada di bawah naungan Taman Safari Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Mulai dari diduga dieksploitasi sejak kecil dan diberi identitas samaran, mendapatkan penyiksaan bertubi-tubi, bekerja tanpa digaji, hingga diduga menyebabkan 2 orang pemain sirkus meninggal dunia. Dan untuk mengetahui sejumlah perlakuan keji Taman Safari Indonesia berdasarkan pengakuan mantan pemain sirkus yang telah berhasil kabur itu, maka inilah 5 kekejian di balik sirkus Taman Safari yang dibongkar ex-pemain sirkus. Versi Cumi Top 5. Mantan pemain sirkus OCI, Vivi dan Butet yang telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai pemain sirkus di Taman Safari Indonesia memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Dalam pengakuan mereka diduga dieksploitasi sejak kecil dan diberi identitas samaran. Pasalnya, hingga di usianya yang telah dewasa saat ini, mereka tak mengetahui asal-usul keluarga mereka sendiri. Lantas, seperti apa pengakuan Vivi dan Butet? Bu Vivi, nama lengkapnya siapa, Bu? Dulu nama saya Vivi Sumampau. Dulu? Iya, waktu saya masih tinggal di Oriental Circus. Sekarang namanya siapa? Karena saya sudah Berkeluarga, meninggal, udah kabur dari... Kan saya dari Oriental Circus dipindah ke Taman Safari, terus saya kabur. Nama saya setelah saya mau menikah diganti jadi Vivi Nur Hidayah. Yang memberi nama Vivi Sumampau itu siapa? Orang tua pastinya kan? Bukan, ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu orang tua. Yang saya kan dari kecil udah diambil sama yang punya Taman Safari, Oriental Circus. Oke, kalau Ibu Butet nama aslinya berarti siapa? Kalau dari nama sepertinya kan terkesan orang dari suku Batak ya? Ya seperti itu saya tanya, tapi saya juga nggak tahu. Saya dari kecil sudah diambil dengan Oriental Circus Indonesia itu. Lalu yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih, ya itu ketiga bos saya itu, Yansa Manangsang, Tony Sumampau, Fran Manangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang Ibu Butet dan Ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Atau mungkin keluarga besar? Nggak tahu. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah loh, Cak. Tanpa identitas. Mantan pemain sirkus OCI, Vivi dan Butet mengungkapkan selama mereka bekerja sebagai pemain sirkus Taman Safari, mereka mendapatkan penyiksaan bertubi-tubi. Mulai dari dirantai, disetruk, hingga perlakuan tak manusiawi. Menurut mereka, perlakuan keji itu dilakukan oleh tangan pemilik Taman Safari Indonesia langsung, yaitu keluarga Manansang. Lantas seperti apa cerita pilu dari korban kekejian diduga pihak Taman Safari Indonesia, Vivi dan Butet? Saya 2 kali kabur dari sana. Kabur pertama? Pertama, saya kabur karena saya sering disiksa. Disuruh latihan, dipukulin gitu. Saya nggak tahan sampai rumah, saya orang-orang tidur. Saya tetap disuruh latihan, nggak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat, itu kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana, Bu? Taman Safari Cisarua, Bogor. Cisarua. Dia kurang lebih 3 hari. Pas setelah 3 hari saya pikir, saya mau melangkah lagi nih, mau cari ke tempat lain. Saya nggak bisa begini terus ngurung di rumah itu gitu kan, saya takut juga. Terendus keberadaannya. Iya, terus dia ketahuan nih, kasihan yang kerjanya ini kan. Baru saya mau saya melangkah ke rumah itu, keluar dari rumah itu. Ternyata di depan rumah itu udah ada security. Dari? Taman Safari. Oke, berarti misi pelarian pertama gagal. Gagal. Berujung pada Ibu ditangkap lalu dipukulin. Saya dipukulin, dibawa pulang, diseret sampai rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya.
nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum. Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke alat vagina. Ya. Setelah itu saya diseret lagi, saya dipasang selama 2 minggu. Dipasang, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Saya kan tidurnya sama asisten rumah tangga. Dikasih tali? Di rantai, pakai rantai besar itu. Rantai besar. Saya tidurnya di rantai selama 2 minggu. Saya pacaran. Oh, pacaran, oke. Iya, karena remaja ya. Saya ada rasa suka sama karyawan itu. Sangat manusiawi. Iya, terus itu saya sekitar umur 18 tahun gitu. 17 tahun. Saya berumur terus ketahuan. Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Ada kejadian saya hamil. Terus itu ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah, dipukulin. Oleh? Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu Rantai saya dalam kapal. Rantai kapal. Itu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka bos punya makanan, saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu saya sakit hati, cuman saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Mantan pemain sirkus OCI, Vivi dan Butet mengungkapkan semua pemain sirkus wajib berlatih setiap hari dengan tak mengenal waktu. Namun yang menjadi sorotan menurut kuasa hukum korban, Cak Soleh, selama bekerja menjadi pemain sirkus di Taman Safari Indonesia, mereka semua tak pernah diberikan upah atau gaji sama sekali. Lantas, seperti apa pengakuan mantan pemain sirkus OCI? Benarkah selama puluhan tahun mereka tak pernah digaji? Latihan itu jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Jam 6, jam 5 kita harus sudah bangun. Jam 5 pagi sudah bangun? Sudah harus siap semuanya. Sampai jam 6, sampai jam 9. Makan Jam 9 makan sarapan itu hanya 15 sampai setengah jam. Sampai jam berapa latihannya? Sampai jam 9 itu latihan yang pagi. Pagi, kemudian istirahat. Sarapan 15 sampai 15 setengah menit. jam. Ya. Lanjut lagi latihan. Latihan lagi sampai jam 12 siang. Itu kita baru lagi makan. Nah, itu nanti istirahat persiapan untuk sekolah. Yaitu karyawati yang ngajarin. Kita hanya bisa baca berhitung 1 tambah 1. Baca tulis hitung lah, calistung. Ya, Bu Budi pergi kemana itu aja yang diajarkan. Itu. Ya. Terus Itu istirahat. Terus untuk persiapan untuk pemanasan Mosyo. kita latihan dulu sampai jam 4. Latihan dulu sampai jam 4. Latihan lagi karena kan enggak, kita tidur bangun jam 4, latihan sampai jam 6. Sampai jam 6. Baru persiapan show. Persiapan show itu show malam. Show-nya jam berapa? Show-nya itu dari pokoknya jam 1,5 jam sampai 2 jam. Setengah 7 sampai setengah 8 atau setengah 9, pokoknya 2 jam gitu. Kurang apa 1 jam setengah gitu. Pokoknya beres-beres kadang sampai jam setengah 11 baru beres itu. Jadi sejak kecil sampai lari usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Panggung sirkus Taman Safari Indonesia diduga memakan korban hingga terdapat 2 orang yang meninggal dunia. Ya, menurut pengakuan Butet, saat di zamannya memang tidak ada korban yang sampai meninggal dunia, melainkan hanya hingga lumpuh lantaran tak diberikan tindakan apapun saat terjadi kecelakaan kerja. Namun di zaman anaknya diduga terdapat korban hingga meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Sebagai informasi, anak Butet pun ikut menjadi korban dugaan eksploitasi Taman Safari Indonesia. Lantas seperti apa pengakuan Butet? Itu ada tidak teman-teman ibu yang maaf sampai kemudian meninggal dunia? Waktu zaman saya tidak ada, hanya Ida itu aja yang jatuh sampai lumpuh.
Tapi katanya zaman anak saya Debbie ada 1 sampai 2 orang ya. Itu Meninggal. Iya, meninggal. Meninggalnya karena penyiksaan atau karena kecelakaan? Jatuh. Jatuh. Pada waktu latihan sama pada waktu main juga sama gitu. Jatuh, dan itu pun tidak tahu mereka dikuburnya di mana, tidak tahu. Pelaku kekejian diduga adalah pemilik Taman Safari Indonesia sendiri, yakni keluarga Manansang. Ia terdapat 4 nama yang kini menjadi sorotan. Di antaranya ada Hadi Manansang, Jensen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Keempat orang tersebut diduga memiliki peran penting dalam membesarkan Taman Safari Indonesia. Pelaku masih hidup, Pak. Dan bukan orang miskin. Mereka ini konglomerat. Maka harus ada sanksi supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Jangan melakukan pelanggaran yang sama. Baru yang keempat, harus ada ganti rugi kepada mereka. Sekian puluh tahun dipisahkan dengan orang tua. Sekian puluh tahun bekerja tanpa digaji. Sekian puluh tahun mengalami penyiksaan. Menurut saya tidak adil kalau hanya sekedar ngomong permintaan maaf, ngomong damai, tanpa ada ganti rugi. Bahwa di dalam tuntutan kita sebaiknya Taman Safari itu ditutup. Kenapa? Karena itu lahir dari penderitaan para pemain sirkus. Taman Safari ditutup, ini Taman Safari yang mana? Karena pengetahuan saya kan ada yang di Cisarua, ada Cisarua, ada Jawa Timur, Bali. Ya semua, pemiliknya ditutup. Pemiliknya satu. Kenapa kita minta ditutup? Karena sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan ini. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ada penyiksaan di situ. Orang tidak mendapatkan pendidikan, orang dipekerjakan tidak digaji, orang dipisahkan dari orang tuanya, identitas tidak ada. Ini sudah memenuhi. Makanya kemarin Bang kita usulkan ini harus dibentuk tim pencari fakta lintas sektoral. Itu disampaikan? Kita sampaikan. Lalu apa respon dari Wakil Menteri HAM? Setuju. Setuju, dan kita pengen ini harus gerak cepat. Kenapa? Karena faktanya Komnas HAM bolak-balik didatangi para korban juga nggak ada solusi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.